Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GPIB Sangkakala mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Esterina Manusiwa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sangkakala di DKI Jakarta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung dari Gita Bakti 20 ayat 1. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Itulah nas pembimbing dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. 136 bait 1 dan 2. Roh Kudus sinarilah hati bunda dan mama, ganti kuasa yang gelap dengan terang-Mu yang gelap. Roh Kudus sucikanlah hati risau dan lemah yang telah lama dicekam oleh iblis yang kejam. Bapak Ibu yang jemaat Kristus, silakan duduk. Tiada seorang pun dari kita yang bebas dari dosa. Tidak ada satupun yang bersih dari salah. Karena itu, dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari mengakui semua dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, kami ingin sering bersekutu denganmu, tetapi kami kerap absen karena alasan tidak punya waktu. Kami datang bersekutu denganmu hanya mau minta apa yang kami perlu. Di saat kami sudah mendapatkannya, kami lupa. Adalah karena pemberianmu. Kami hidup dalam persekutuan dengan sesama di gereja, namun masih sering menaruh curiga. Ampunilah kami ya Bapa, menurut anugerah-Mu yang besar.
Kami berbicara tentang melayani, tetapi lebih sibuk mengurus kepentingan diri sendiri. Ketika ada orang lain menjadi korban, kami hanya sekedar mengekspresikan keprihatinan. Engkau telah memberi kami talenta, namun kurang mengasahnya dan untuk mendukung pelayanan gereja. Di luar sana ada orang berteriak minta tolong, kami cukup menempatkan diri sebagai penonton. Kami belum tanggap menjadi penolong. Ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih-Mu yang besar. Kami tahu tugas untuk bersaksi, tetapi masih kurang memiliki empati. Kami berpikir lagi untuk mau berbagi karena alasan untung rugi. Kami cukup bangga bisa mengerti persoalan di berbagai lini, namun kurang mampu memberi solusi. Kami siap untuk melaksanakan kesaksian, lagi-lagi kata dan perilaku kami belum menjadi teladan. Ampunilah kami ya Roh Kudus, menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dan dikuduskan, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 16 sampai dengan 26. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi,
Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Silahkan duduk. Kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di surga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Pentakosta artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Dirayakan sebagai hari keturunan Roh Kudus. Sejak abad ketiga secara umum dirayakan oleh gereja. Dan hari ini tanggal 31 Mei diperingati oleh semua gereja, termasuk gereja kita GPIB Sangkakala. Hari ini juga sebagai hari Pentakosta kita memperingatinya sebagai hari kelahiran gereja, di mana melalui kuasa Roh Kudus gereja diperlengkapi untuk melaksanakan tugas pengutusannya kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara, saudara bisa lihat lambang atau simbol kain mimbar yang ada di depan maupun juga stola yang biasa dikenakan oleh pelayan firman dan sakramen atau penatua dan diaken bertugas. Bisa kita lihat ya. Warna dasarnya ini merah Bapak Ibu Saudara. Logo ataupun juga lambangnya di sini kita lihat ada lidah-lidah api dan burung merpati. Ya, warna merpati putih perak. Ya. Kemudian lidah-lidah api yang ada di pinggirnya, warnanya kuning. Artinya dari logo ataupun juga simbol ini, ketujuh lidah api itu menyimbolkan atau melambangkan ketujuh suluh api, yaitu 7 roh Allah. Wahyu 4 ayat 5. Di mana membentuk lingkaran. 7 roh Allah membentuk lingkaran kekekalan atau keabadian. Nah, merpati yang menukik dan lidah api ini menunjukkan pada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Berbicara tentang simbol atau berbicara tentang lambang yang sangat lazim adalah memang burung merpati. Burung merpati itu sebagai simbol ataupun juga lambang Roh Kudus. Memakai sebuah simbol atau lambang itu untuk menggambarkan sesuatu yang lebih menarik lagi atau sesuatu yang lebih menarik perhatian. Kalau tanpa lambang atau simbol, ya orang tidak akan perhatikan atau tidak akan fokus ke sini. Ini lambangnya apa ini atau ini simbolnya apa? Ya, tapi dengan adanya simbol atau lambang seperti ini, kemudian akan bisa menarik perhatian orang. Berbicara tentang simbol atau lambang itu, saudara-saudara, ada seorang pendeta di sebuah desa yang berniat ingin menerbangkan seekor burung merpati pada khotbahnya tentang baptisan Yesus. Pendeta itu membeli seekor burung merpati di pasar dan dia berpesan kepada anaknya yang berumur 5 tahun. Dia bilang sama anaknya, "Nak, besok papa khotbah di gereja."
Pada saat papa khotbah di gereja, perhatikan ya, kamu harus berdiri di belakang pintu gereja. Untuk apa, Pak? Kamu pegang burung merpati ini. Ya, burung merpati ini adalah lambang Roh Kudus. Ingat ya nak, kalau papa bilang maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Ingat ya, kalau papa bilang seperti ini, kamu lepaskan burung ini. Ya, kamu lepaskan merpati ini supaya dia terbang ke dalam gereja. Lalu keesokan harinya saudara-saudara, pendeta itu berkhotbah sesuai dengan rencananya. Dan ketika tiba pada bagian yang dia maksudkan, dia berteriak, maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Apa yang dilakukan oleh anak itu? Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan? Ya, dia pasti akan menerbangkan burung merpati itu. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Pendetanya lihat sekeliling, loh mana kok tidak ada burung merpatinya yang terbang di dalam gereja. Lalu dia bilang lagi, maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Loh, kok tidak ada burung yang terbang dalam gereja? Sekali lagi dia bilang dengan keras, maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Selesai Pak Pendeta itu mengatakan maka Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, lalu tiba-tiba anak itu masuk. Dia berteriak. Dia memanggil papanya, Papa, Roh Kudusnya dimakan kucing. Saudara-saudara, Pentakosta memiliki arti pertama. Hari Pentakosta sebagai hari raya panen yang mengingatkan bahwa Allah telah memberikan berkat yang melimpah kepada umatnya. Sebagai bukti pemeliharaan bahwa Allah itu menyertai, memberkati umatnya. Dan di hari itulah umat bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua artinya hari turunnya Taurat. Hari yang memperingati bahwa Taurat itu diberikan Allah kepada umatnya. Dan arti yang ketiga seperti yang kita ketahui bahwa hari Pentakosta adalah hari pencurahan atau turunnya Roh Kudus. Sesuai dengan bacaan kita tadi. Nubuatan dari Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 sampai 29 ya bacaan kita. Tetapi boleh Bapak Ibu Saudara baca sampai dengan ayat yang terakhir 32. Saudara-saudara, tradisi Yahudi mengaitkan kitab ini dengan Yoel bin Petuel. Sebagaimana yang disebutkan dalam Yoel 1 ayat 1. Silahkan dibuka Alkitabnya, Yoel 1 ayat 1. Seorang bapak boleh membaca? Ya, silahkan. Kita baca sama-sama. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, PB Perjanjian Baru memberikan kesaksian yang sangat kuat bahwa penulis kitab ini adalah Yoel. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 16. Silahkan kita buka Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yang pasal 1 sampai 13 Pentakosta judulnya. Kemudian yang ayat 14 dan seterusnya khotbah Petrus. Tapi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jelas ayat 16. Jadi Petrus secara eksplisit menyebut nama Yoel sebagai penyampai firman Tuhan yang dia kutip dari Yoel 2 ayat 30 ayat 28 sampai dengan 32.
Selain di kitab ini, nama Yoel bin Petuel tidak muncul lagi, saudara-saudara. Penambahan bin Petuel di sini ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena nama Yoel berarti Yahweh adalah Allah. Merupakan nama yang sangat umum. Seperti yang terlihat dari melimpahnya jumlah orang yang bersama-sama. Jadi Yahweh adalah Allah. Secara keseluruhan susunan kitab Yoel ada di situ dibagi 4 ya. Pendahuluan itu pasal 1 ayat 1. Kemudian tentang tulah belalang pasal 1 ayat 2 sampai 14. Kemudian hari Tuhan pasal 1 ayat 15 sampai pasal 2 ayat 17. Kemudian jawaban Tuhan itu ada di pasal 2 ayat 18 sampai dengan pasal 3 ayat 21. Tulah belalang yang terjadi ini merupakan bencana yang sangat hebat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Serta menuntut umat pada saat itu untuk bertobat kalau mereka pada saat itu tidak ingin dihukum oleh Tuhan. Bacaan kemarin, minggu kemarin itu kita sudah membahasnya ya tentang tulah belalang. Selanjutnya kita melihat saudara-saudara, Yoel melihat bencana itu sebagai tanda dari datangnya hari Tuhan yang gelap bagi mereka. Respon yang diharapkan Tuhan dari mereka adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Apabila mereka bertobat, Tuhan akan mengampuni. Apabila mereka bertobat, maka Tuhan akan memberikan janji sebagai jawaban Tuhan terhadap pertobatan mereka. Dan rentetan janji Tuhan ini silahkan dibuka dari Yoel 2 ayat 18 sampai 3, pasal 3 ya maksud saya ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, topik yang sangat menonjol dalam bacaan kita ini memang adalah Roh Kudus. Dan Yoel menyinggung tentang pencurahan Roh Kudus atas umat Tuhan. Dan dalam teologinya Yoel, Roh Kudus itu berperan sebagai roh pemulihan, roh yang memulihkan. Pencurahan Roh Kudus merupakan tanda bagi pemulihan perjanjian, janji pemulihan secara umum, dan juga pemuliaan. Dan aspek lain tentang Roh Kudus ini adalah tentang universalitasannya, saudara-saudara. Apa itu? Kalau dulu ya Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, Roh Tuhan itu diberikan kepada orang tertentu, seperti diberikan kepada misalnya ya, untuk tugas yang khusus, kesempatan yang khusus hanya Musa, Elia, ya, Elisa dan lain sebagainya. Nah, sekarang Roh Kudus ini diberikan kepada semua orang, tidak terkecuali. Mari kita lihat ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi sekarang roh itu diberikan kepada semua orang yang berseru. Berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan hal itu ditandai dengan pemberian Roh Kudus sebagai jaminan. Universalitas ini melampaui batasan jenis kelamin, usia, maupun status sosial. Jika sebelumnya perempuan atau anak-anak, terlebih lagi budak, itu dianggap rendah, saudara-saudara, di dalam kehidupan orang-orang Israel saat itu, maka di zaman yang dimaksud oleh Yoel tidak lagi seperti itu. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Semua orang akan dapat tuntunan atau kuasa Roh Tuhan atau Roh Kudus itu sendiri. Bahkan semua orang akan dapat berlaku seperti nabi, yakni mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mempunyai karunia untuk bernubuat, karunia penglihatan,
dan juga bermimpi tentang segala sesuatu yang Allah hendak katakan atau yang hendak Allah lakukan dan juga dilakukan oleh manusia. Memang saudara-saudara banyak nabi lainnya yang telah berbicara tentang rencana Allah sehubungan dengan pencurahan Roh Kudus ini. Misalnya kalau kita lihat ada di dalam kitab Yeskiel. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Kemudian juga ada di Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Tetapi tidak sejelas yang dimaksud oleh Nabi Yoel. Ya, tetapi intinya sama saudara-saudara. Yaitu pertama, upaya Tuhan untuk membangun suatu umat yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, bahwa tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Tuhan itu, manusia tidak mampu mengerti. Manusia tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berarti manusia harus hidupnya diperbaharui oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu pesannya apa untuk boleh kita refleksikan ke dalam kehidupan kita? Yang pertama, turunnya Roh Kudus di dalam rangka pembaharuan kehidupan manusia. Benar saudara-saudara, tanpa pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, manusia tidak akan mampu untuk patuh dan bahkan juga setia. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita sudah diperbaharui? Pertanyaan ini penting saudara-saudara. Sebab ada banyak orang Kristen, mungkin termasuk saya juga, yang sudah lama mengenal Tuhan, tetapi hidupnya seperti orang yang tidak pernah mengalami satu perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini bukan perubahan penampilan, ya, bukan perubahan kulit. Waktu muda kulit kita kencang, tapi menjelang uzur mungkin kulit kita sudah loyo-loyo, sudah mengkerut. Bukan seperti itu perubahan yang dimaksud. Perubahan yang dimaksud adalah bagaimana kita berubah dari hati, pola pikir, karakter hidup kita yang nampak dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Dan mengenai hal ini saudara-saudara, tidak benar jikalau ada orang yang suka menyalahkan gerejanya, ya suka menyalahkan pelayanannya. Kenapa? Dia berkatakan bahwa gerejanya atau pelayanannya pada saat itu tidak ada perubahan. Atau bahkan tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Sama sekali bahwa pelayanannya ataupun juga gerejanya pada saat itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan ada yang pernah bilang ya saudara-saudara ke saya, GPIB itu sebagai gereja yang tidak punya Roh Kudus, katanya begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mengatakan itu ya kepada Bapak Ibu Saudara, gerejamu tuh GPIB tuh, apalagi Sangkakala tuh, gak ada tuh Roh Kudusnya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana pandangan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara? Pandangan seperti itu saudara-saudara muncul ya. Mereka katakan ya karena di dalam ibadahnya GPIB tidak ada jemaatnya yang berbahasa roh. Dia bilang begitu kepada saya. Atau di GPIB di tempatmu itu tidak ada melakukan penyembahan seperti gereja-gereja yang lain. Menjadi pertanyaan, apakah memang benar Roh Kudus itu tidak ada di GPIB? Apakah benar Roh Kudus itu tidak ada di gereja kita? Jika memang benar Roh Kudus itu enggak ada di gereja kita, ya sudah dari dulu ya gereja kita GPIB itu sudah punah. Atau GPIB Sangkakala sudah tutup begitu ya. Karena tidak ada Roh Kudusnya. Apakah berbahasa roh dan penyembahan itu merupakan tanda utama dari adanya Roh Kudus? Lalu kita berefleksi, pekerjaan siapa kalau bukan Roh Kudus? Sebab saat ini gereja kita, GPIB itu
ya terdiri dari 326 jemaat yang tersebar mulai dari ujung barat hingga bagian tengah Indonesia. Jemaat ke-326 adalah GPIB Jemaat Jurangmangu, Tangerang, Banten, yang dilembagakan atau didewasakan menjadi jemaat mandiri dari Jemaat GPIB Gibeon, Jakarta Selatan, tetangga kita, Jemaat Gibeon. Kapan dilembagakannya? Tanggal 2 Februari 2020, sebelum COVID-19. Dilayani pada saat itu oleh Sekretaris 1 Majelis Sinode GPIB, Ibu Pendeta Eli Pitoy Debel. Juga kalau Roh Kudus nggak ada di GPIB, kenapa sampai sekarang kita memiliki sekitar 320-an pos pelkes, pos pelayanan dan kesaksian. Bahkan mungkin sudah lebih. Saya waktu masih di Riau, kami punya pos pelkes. Ada 4 pos pelkesnya. Di Sangkakala tidak ada ya pos pelkesnya ya. Tapi artinya segitu banyaknya pos-pos pelayanan dan kesaksian yang tersebar di mana-mana. Karya siapa kalau bukan karya Roh Kudus? Kita juga memiliki para pelayan-pelayan Tuhan, pelayan firman dan sakramen, para pendeta baik itu laki-laki, perempuan, ya. Ada pendeta yang juga ditugaskan di pos-pos pelayanan dan kesaksian, di pos pelkes, ada pendeta sebagai pendeta jemaat, secara organisatoris ada pendeta sebagai ketua majelis jemaat dan sebagainya. Itu ada sekitar 600-an orang saudara-saudara. Belum lagi nanti ada juga vikaris-vikaris yang akan diteguhkan menjadi seorang pendeta. Pertanyaannya, apakah ini bukan pekerjaan Roh Kudus? Kalau orang yang bilang kepada saya nggak ada gereja, nggak ada Roh Kudusnya tuh di gerejamu. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Roh Kudus menyatakan diri pada setiap orang. Demikian juga kepada saudara dan saya. Demikian juga kepada gereja kita GPIB tanpa kecuali. Dan GPIB pun menghayati bahwa Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah jemaat. Roh Kudus bahkan tidak hanya hidup dalam ibadah-ibadah yang diadakan di dalam gereja. Tetapi Roh Kudus itu juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara beribadah secara online di rumah masing-masing. Kami memfasilitasi Bapak Ibu Saudara ya dengan ibadah bersama-sama secara online. Kami rekaman dulu ya, ada anak-anak GP yang membantu. Mereka bekerja dengan penuh sukacita, tidak dengan paksaan. Ya, mereka mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Itu pekerjaan Roh Kudus juga. Roh Kudus tidak hanya berdiam di dalam pribadi kita, saya misalnya, atau gereja A, gereja B, tidak. Seperti 1 Korintus 12 ayat 7 itu tadi. Dalam kehidupan sehari-hari, karya Roh Kudus itu begitu luas. Karya Roh Kudus tidak terselami. Dan Pentakosta kali ini ketika kita merayakannya cuma sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 tahun dan pakai kain mimbar yang merah ini juga cuma 1 kali. Pakai stola seperti ini maksud saya, kain mimbar di depan, di meja mimbar utama dan juga di mimbar kecil, tapi stola juga kita pakai senada juga cuma 1 kali. Kita diajak bersama-sama untuk menyadari bahwa Roh Kudus atau karya Roh Kudus itu ada di sepanjang kehidupan kita. Sama seperti ketika para murid pada saat itu diutus untuk menyatakan Injil hingga ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan catatan sebetulnya ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu seperti apa. Ciri-cirinya adalah 1, taat kepada Tuhan, hidup kudus dan menjauhi dosa. 3, hidup berdasarkan firman Tuhan. 4, senantiasa memberitakan Injil. 5, senantiasa melakukan kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Lalu kemudian juga
menghasilkan buah-buah roh. Bentuk-bentuk buah roh itu Bapak Ibu Saudara mestinya nampak dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, menjadi sebuah bahan refleksi buat saudara dan juga saya. Saya secara pribadi, apakah hidup saya ini sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah saya sudah mencerminkan itu tadi sebagai orang yang dapat dilihat ya, ciri-ciri itu apakah ada di dalam diri saya? Sehingga hidup saya dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mau melihat apakah hidup kita telah dibaharui oleh Roh Kudus, apakah hidup kita mencerminkan buah-buah Roh Kudus itu tadi, tolok ukurnya adalah di dalam Injil Lukas 6 ayat 43. Apa itu? Mari kita buka. Injil Lukas pasal 6 ayat 43. Sudah dapat semuanya? Ya. Injil Lukas 6 ayat 43, 44 dan 45. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang di rumah silakan baca. Lembaga Alkitab memberikan judul pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu tadi Bapak Ibu Saudara. Jadi lihatlah buahnya, lihatlah perilakunya, lihatlah tutur katanya, lihatlah perbuatannya, apakah semuanya itu baik dan benar. Baik dan benar menurut ukuran Tuhan Yesus, bukan menurut ukuran kita manusia. Jika kita lihat dia sudah baik, sudah benar, menurut ukuran Yesus, ya sudah pasti saudara-saudara, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya mencirikan tadi ciri-ciri Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa. Tetapi jikalau belum baik dan benar, lewat sikapnya, tutur katanya, pola pikirnya, perilakunya dan seterusnya, itu berarti saudara-saudara, hidupnya belum dipimpin oleh Roh Kudus. Dia belum mengalami sebuah pembaruan. Oleh karena itu, pada hari Pentakosta ini kita bersama-sama semua belajar. Belajar untuk hidup kudus dan taat melakukan firman Tuhan. Belajar untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita pun bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar dan juga mana yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh. Selesai. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau
Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Di jalan yang gelap, hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, di hari Pentakosta ini kami boleh mensyukuri bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus tercurah atas kami, memimpin kami, mengingatkan kami untuk kembali lagi beribadah pada hari Minggu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk mencerna, mengerti, memahami, mendalami, dan melakukan firman Tuhan yang kami dengar tadi dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus juga yang memampukan para pemimpin di negara kami ini untuk dapat memimpin negara kami dengan baik, dengan roh hikmat dan takut akan Tuhan. Roh Kudus juga yang memimpin gereja Tuhan di mana-mana, termasuk gereja-gereja yang masih melaksanakan ibadahnya secara live streaming ataupun juga secara rekaman dan online dan disaksikan ataupun juga diikuti oleh jemaat masing-masing di rumah masing-masing. Itu juga karena kuasa dan karya Roh Kudus bagi mereka, baik pelayan firman, penatua, diaken, pemusik, pemandu lagu atau puji-pujian, ataupun juga koordinator teknikal dari rekaman, atau bahkan juga jemaat yang mendengarkan. Semua itu karya Roh Kudus bagi kami. Kami juga percaya kalau kami sampai saat ini, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, bahkan kesabaran, menunggu selesainya COVID-19 ini Tuhan. Dengan kami berdiam di rumah, melakukan pekerjaan, ataupun juga bagi anak-anak kami yang studi atau sekolah, baik anak-anak kami di SD sampai di SMA, atau bahkan yang sampai di perguruan tinggi. Roh Kudus yang memampukan mereka untuk tetap bertahan dan juga sabar dengan iman kepada Tuhan. Berdoa, memohon, dan meminta belas kasihan Tuhan agar virus atau COVID-19 ini berakhir. Kami berdoa juga untuk jemaat kami GPIB Sangkakala. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat di sektor 1 dan 2. Rekan sekerja kami, para presbiter, para pengurus ke-6 pelayanan kategorial, juga komisi-komisi yang ada, para pegawai, bahkan lingkungan di mana kami tinggal, gereja kami ini ada di dalam kompleks perumahan sederhana Kodam Kebun Jeruk. Berkatilah Bapa aktivitas kami. Kami juga boleh hidup rukun, bertetangga dengan tetangga-tetangga yang ada di lingkungan di sekitar kami. Jadikanlah kami garam dan terang dimanapun kami berada. Kami juga berdoa bagi mereka yang merasa kesepian, hidupnya sendiri jauh dari anak-anak, para orang tua, ibu janda, bapak-bapak duda, jauh Tuhan dari orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan boleh ada bersama dengan mereka. Yang sakit pun Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bapak Penatua Lepar dan juga jemaat-jemaat kami yang sementara juga sedang dalam pemulihan di rumah.
Kami juga mau berdoa buat mereka yang lansia, lanjut usia. Tuhan boleh menjaga mereka. Tuhan boleh memberikan kesehatan buat mereka. Terlebih lagi juga kekuatan dan semangat untuk tetap melihat hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Mereka boleh senantiasa bersyukur di tengah usia lanjut mereka. Tidak lupa juga bagi mereka yang berduka cita, hiburkanlah mereka Tuhan. Kuatkanlah iman percaya mereka tatkala mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga mau berdoa buat kami masing-masing. Kami secara pribadi mau berdoa kepada Tuhan. Dengarlah Tuhan doa pribadi kami ini. Bapa, kami teringat juga buat jemaat kami sepanjang minggu ini yang berulang tahun. Baik ulang tahun pertambahan 1 usia maupun ulang tahun perkawinannya. Ungkapan syukur selalu ada buat mereka. Mereka pun juga boleh menaikkan ungkapan syukurnya kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat ayat Alkitab dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan dapat di-store tunai ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan berdoa buat persembahan kita secara berbalasan. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami
menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gerejamu di dalam dunia. Kami bersyukur untuk membanggakan Tuhan kami yang anugerahnya tidak pernah habis digali. Terimalah pujian dari anak-anak-Mu, percaya dan mengaku. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha tinggi. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing dan kita akan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita hidup bersama-sama dalam pimpinan Roh Kudus dan hidup kita akan dibaharui juga oleh Roh Kudus. Mari kita berdiri. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.